Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, IP dan Ibu Mentor, Ibu Setia. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Dan yang terkhusus untuk Pak Ripal sebagai peserta Latsar Angkatan 93 langsung saja memaparkan rancangan aktualisasinya dengan penekanannya langsung ke isunya, ya, langsung ke isunya, kemudian ide gagasannya dan kegiatannya tidak usah disebutkan, dijelaskan tentang alat analisisnya apa karena sudah ada penguji membaca. Namun pada saat tanya jawab nanti Pak Ripal wajib menjelaskan apa yang ditanyakan kepada penguji pada Pak Ripal. Waktu dan tempat saya persilakan Saudara Ripal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, yang saya hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach dan pembimbing, yang saya hormati Bapak Adrianus Eskep selaku Kepala Puskesmas Tinangku Utara, sekaligus mentor yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Setianingsi SKM sebagai Kepala Tata Usaha. Ibu Ona, izin share screen, Bu. Ya. Ya, baiklah, untuk mengefisiensi waktu, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Upaya Penerapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan berbasis lembar checklist di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Narsi Paraun Eskap, jabatan ahli pertama perawat di Puskesmas Tinangkung Utara. Ya, adapun isu yang diangkat dalam rancangan ini yaitu belum diterapkannya pendokumentasian asuhan keperawatan dengan gagasan pemecahan isunya yaitu upaya penerapan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam gagasan pemecahan ini ada 6 kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan konsep rencana kegiatan aktualisasi dengan 3 tahapan. Yang pertama itu mendiskusikan konsep rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama mentor. Yang kedua itu mencatat dan menerima masukan dan saran terkait konsep rencana kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga yaitu menyepakati kontrak waktu penyelesaian kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat format pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan berbasis lembar checklist dengan 3 tahapan. Yang pertama itu melakukan koordinasi dengan penanggung jawab ruangan. Yang kedua itu mengetik format dokumentasi asuhan keperawatan berbasis lembar checklist. Dan yang ketiga itu mencetak dan memperbanyak format pelaksanaan dokumentasi. Untuk kegiatan ketiga yaitu melakukan sharing tentang cara pelaksanaan pendokumentasian asuhan keperawatan kepada perawat di ruangan. Adapun tahapan kegiatannya itu ada 5. Yang pertama melakukan koordinasi dengan penanggung jawab ruangan. Yang kedua itu mempersiapkan materi dan media untuk sharing nanti. Yang ketiga menyampaikan informasi pelaksanaan sharing. Yang keempat melakukan kegiatan sharing dengan media demonstrasi. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengkajian pada pasien yang baru dengan 4 tahapan kegiatan. Yang pertama itu mempersiapkan format pengkajian pada pasien baru. Yang kedua itu datang ke ruangan pasien, tersenyum dan menyapa pasien dengan sopan dan santun. Yang ketiga menganamnesa pasien sesuai dengan format yang telah dibuat. Dan yang keempat menuliskan dalam format pengkajian. Adapun kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist.
tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, menyiapkan status rekam medik dokumentasi asuhan keperawatan. Yang kedua, menulis tindakan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menulis catatan untuk program kerja selanjutnya pada lembar evaluasi atau CPPT. Dan yang terakhir yaitu menyertakan nama dan para perawat yang melaksanakan asuhan. Dan untuk kegiatan terakhir dalam penerapan yaitu evaluasi pelaksanaan penerapan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist dengan 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menemui penanggung jawab ruangan untuk berkoordinasi tentang evaluasi kegiatan. Dan yang kedua, mengadakan rapat evaluasi. Dan yang ketiga, mencatat hasil evaluasi. Ya, mungkin demikian Bu pemaparan dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rifal. Yang paling saya suka ini kamu punya slide yang terakhir ini. Iya, kreatif. Iya. Baik, kita langsung saja ke Ibu Mentor. Silakan Ibu Mentor memberikan penguatan dengan apa yang barusan Pak Rifal paparkan. Waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya Setianingsi, mewakili Kepala Puskesmas Tinangkong Utara selaku mentor dari Saudara Rifal Raun terkait rancangan aktualisasi dari Saudara Rifal Raun, yaitu tentang upaya penerapan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist. Kami sangat mendukung dikarenakan pendokumentasian asuhan keperawatan di puskesmas kami memang masih belum begitu diperhatikan. Kami di Puskesmas akan mendukung penuh aktualisasi dari Saudara Rifal Raun yang akan menjadi awal perbaikan pendokumentasian asuhan keperawatan serta dokumen pendukung lainnya pada Puskesmas kami menjadi lebih baik. Sehingga rancangan aktualisasi ini dapat menjadi salah satu poin penunjang meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas penguatannya mewakili Kepala Puskesmas. Dan kita langsung ke Pak Arhan Firdaus. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih banyak Bu Agus selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Rifal Raun dalam seminar rancangan. Tadi sudah memberikan sebuah dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami tetap meminta bantuan dari Ibu Mentor untuk pada saat kegiatan ataupun tahapan yang dilaksanakan oleh Pak Rifal untuk konsultasi dengan mentor atau Ibu selaku atasan langsung dapat memberikan saran masukan, kemudian dukungan serta persetujuan tentunya untuk memudahkan Pak Rifal dalam pelaksanaan kegiatan selama kurang lebih 30 hari ke depan. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Mentor, semoga Ibu Mentor dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan sehari-harinya. Terima kasih banyak Bu Mentor. Sama-sama Pak. Untuk Pak Rifal, ada beberapa saran masukan dari saya, mohon dicatat, nanti juga boleh dicek di recordingnya, disesuaikan dengan catatan yang saya sudah input ke dalam Kolabjar. Ya. Yang pertama berkaitan dengan cover. Tolong dibicarakan dengan teman angkatannya untuk mendesain sebuah cover yang kreatif ya. Kemudian yang menciri khaskan angkatan 93, sehingga pada saat orang melihat covernya, wah ini punya angkatan 93. Jangan cuma di kelompok ini, tapi seluruh angkatan 93. Kemudian lembar kosong hilangkan dalam laporan ini. Itu sangat mengganggu dan mempengaruhi nomor halaman dalam laporan ini. Pak Rifal bisa menggunakan editor PDF untuk menghilangkan laporan halaman. Kemudian perbaiki lagi format lembar persetujuan ya, karena tidak ada logonya. Nanti boleh lihat punya teman-teman di kelompok ini. Kemudian kata pengantar semua unsur sudah ada kecuali penguji. Berarti jangan-jangan Pak Rifal tidak butuh penguji nih. Berarti saya keluar saja ya. Atau saya tidak usah tanda tangan nih, lembar perbaikannya nih. Bahaya ini. Siap salah Pak. Mulai dari Pak Bupati sudah, Bu Kaban sudah, kemudian Pak Kaban BKPSDM,
Bu coachnya, bu mentornya, wah cuman pengujinya yang dia tidak masukkan di sini, luar biasa. Kemudian daftar isi di bold setiap bab per babnya, ya. Dan saya apresiasi untuk hyperlink. Daftar isi ini memudahkan karena kita sifatnya soft file. Tinggal di bold saja bab per babnya. Kemudian saya masuk di rancangan aktualisasi, terutama untuk di kegiatan 1, tahapan 1. Ya. Di situ ada mendiskusikan konsep rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama mentor. Jangan pakai kata diskusi. Mentor bukan teman diskusi. Kalau mau diskusi itu di warkop. Itu media diskusi di situ. Tapi kalau kita bertemu dengan mentor itu berkonsultasi. Ya, itu adalah etiket yang kita lakukan atau bahasa etiket dalam bertemu dengan atasan langsung kita atau mentor kita. Jangan pakai kata diskusi. Kalau diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Ya. Kemudian kegiatan sebentar. Kontribusi terhadap visi misi. Sebutkan misi nomor berapa. Jangan langsung diuraikan seperti itu misinya, ya. Jadi sebutkan misi nomor berapa, misi nomor 2 kah, nomor 3 kah? Ya. Kemudian analisis lagi keterkaitan substansi mata pelatihan, terutama nilai dasar profesi SN-nya, agenda 2. Ya. Masukkan lebih banyak nilai-nilai yang kiranya bisa kita terapkan pada saat kita pelaksanaan tahapan kegiatan. Jangan sedikit dong. Ini sedikit sekali. Ada hanya san bagus. Makanya saya sampaikan analisis lagi. Kira-kira nilai apa yang bisa kita terapkan pada saat kita pelaksanaan tahapan kegiatan. Kemudian kegiatan 4. Kegiatan 4, tahapan 2. Di situ ada datang ke ruangan pasien, tersenyum, dan menyapa pasien dengan sopan santun. Ini sebuah kewajiban dari Pak Rival. Ya, tidak perlu dimasukkan dalam tahapan lagi. Mungkin untuk melakukan pengkajian pada pasien baru, mungkin melakukan kontrak waktu atau kontrak persetujuan dengan pasien. Karena tidak semua pasien yang kita datangi itu biasanya menyetujui apa yang kita lakukan. Makanya kita harus atas persetujuan dari pasien. Kemudian di dalam setiap pendokumentasian dengan pasien, harap muka pasien di-blur. Ini untuk menjaga privasi atau menjaga kode etik dari perawat, dokter maupun tenaga kesehatan. Ya, karena di situ ada kode etiknya. Nama pasien disamarkan, ya. Begitu juga dengan wajah pasien. Kemudian di kegiatan evaluasi sebaiknya masukkan kuesioner ya kepada pasien ataupun perawat ataupun teman sejawat lainnya terkait dengan penerapannya. Ya. Karena kita di sini bicara gagasannya upaya penerapan pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis lembar checklist. Berikan kuesioner mungkin kepada teman-teman sejawat yang menerapkan pendokumentasian asuhan keperawatan ini. Seperti apa? Biar kita bisa mengukur juga seperti apa nantinya. Kemudian bila perlu secara modern lah kuesionernya, bukan lagi lembaran-lembaran. Bisa melalui Google Form, melalui barcode. Kalau lembaran-lembaran nanti kita harus less paper aja lah, ya. Supaya tidak banyak kertas di rumah sakit yang berserakan. Kemudian di situ juga ada pemanfaatan teknologinya. Kemudian sesuaikan lagi aturan dan kutipan di daftar pustaka. Ya, kita banyak mengutip tapi di sini banyak yang masih belum dimasukkan sih. Ya, disesuaikan lagi. Kemudian masukkan juga matriks penggunaan nilai-nilai dasar profesi SN terutama agenda 2 dan agenda 3. Kemudian masukkan juga rencana aksi bela negara. Masukkan di halaman terakhir laporan ini. Pak Rival, lakukan konsultasi dengan coach dan mentornya, laporkan setiap perkembangan kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan.
untuk memudahkan Bapak nanti dalam penyusunan laporan aktualisasi. Bapak juga punya suatu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan laporan mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach-nya. Ini wajib dilaksanakan. Jangan sampai tidak membuat laporan mingguan. Kemudian jaga kesehatan selama proses aktualisasi, karena Bapak berada di lingkungan yang rentan terkena penyakit. Penuhi semua bukti-bukti yang ada di setiap output tahapan kegiatan, karena nanti akan kita periksa lagi dan akan kita buktikan pada saat kita melaksanakan seminar aktualisasi di 30 hari mendatang. Kemudian Pak Rival, perbaiki secepatnya laporannya. Jangan ditunda-tunda. Habis seminar ini langsung diperbaiki, kemudian dilengkapi, karena ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani secara kolektif saja ya. Nanti disampaikan ke saya, ke 11 orang peserta, dikirim melalui WA pribadi saya dengan format PDF. Tentunya setelah diperbaiki laporannya, setelah mendapatkan tanda tangan sama mentor dan coach-nya. Selamat beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar Profesi ASN. Nilai-nilai ini jangan hanya sebagai tulisan saja, pemenuhan dari sebuah laporan, tapi betul-betul diterapkan pada saat pelaksanaan tahapan kegiatan. Dan nilai-nilai dasar Profesi ASN ini jangan hanya Bapak saja yang menerapkan, tapi ajak rekan-rekan teman-teman sejawat lainnya yang ada di Puskesmas untuk ayo sama-sama kita menerapkan nilai-nilai dasar Profesi ASN ini. Oke, sukses selalu buat Pak Rival dan semoga dimudahkan dalam proses kegiatan aktualisasinya. Sekian dari saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Arhan. Iya, baik. Terima kasih Pak Penguji. Beberapa arahan tadi disampaikan untuk Pak Rival, dan silakan Pak Rival tindak lanjuti apa yang disampaikan tadi. Dan terima kasih juga untuk Ibu Mentor atas waktunya. Mudah-mudahan nanti Ibu Mentor bisa mengarahkan Rival di dalam penerapan aktualisasi atau pelaksanaan membiasakan habituasinya nanti. Silakan memantau perkembangannya, karena Mbak Ibu juga dituntut untuk memberikan nilai akhir dari saat selesai pelaksanaan habituasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ona Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Coach. Baik. Terima kasih Pak Rival atas pemaparannya. Terima kasih Ibu Mentor sudah mendampingi. Tanpa mengurangi rasa hormat, silakan lift dari room. Terima kasih Bu Ona.